Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitur Malaysia Channel. Teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana menghasilkan research gap melalui tools AI. Yang akan kita gunakan dalam tools AI kali ini adalah Notebook LM dengan ChatGPT. Pertama, siapkan dulu referensi yang relevan dengan topik yang akan dibahas, sehingga nanti akan menghasilkan research gap yang relevan. Nah, topik-topik ini teman-teman bisa mendapatkan dari beberapa dataset jurnal sesuai dengan kata kunci yang relevan, atau teman-teman bisa menggunakan referensi dari artikel-artikel sebelumnya yang sudah pernah dipublikasikan, yang mana nanti pasti akan menghasilkan kelanjutan dari riset tersebut. Nah, setelah referensi-referensi ini sudah terkumpul, teman-teman bisa memasukkan ke notebook LM, kemudian nanti ngeprompt. Saya akan siapkan promptnya untuk bisa mendapatkan insight-insight dari notebook LM. Nah, setelah itu hasil dari notebook LM akan dipindahkan ke ChatGPT dan kita ngeprompt di ChatGPT untuk bisa membantu analisis dan sintesis, serta nanti akan menghasilkan mind map. Untuk teknisnya, mari kita coba. Oke, jadi kita mulai dari membuka aplikasi untuk dapat menghasilkan dataset dari jurnal. Nah, ini saya mencoba Dimension.ai. Ini aplikasi yang cukup powerful, dataset jurnal yang berbasis AI dan gratis. Nah, maka teman-teman perlu membuka atau login dulu seperti ini. Kalau misalnya nanti teman-teman belum, ya tinggal nanti ada proses registrasi gitu ya, register. Nah, registernya cukup menggunakan email saja. Nah, kalau berhasil login, maka akan tersaji dalam dashboard seperti ini. Nah, maka kalau sudah masuk di dashboard ini, teman-teman perlu menuliskan kata kunci di dalam kolom ini. Nah, kata kunci ini sesuaikan dengan topik dari teman-teman. Ini saya siapkan contoh misalnya. Nah, misalnya saya ingin mencari topik atau mencari research gap maupun calon novelty dari topik ini, gamifikasi dalam aplikasi kesehatan mental. Bagaimana merepresentasikan kata kunci yang bisa mewakili ini? Nah, ini contoh yang paling singkat yang cukup mewakili, karena gamifikasi gitu ya, yang ingin saya cari adalah gamifikasi dalam aplikasi kesehatan mental. Kita harus tahu dulu aplikasi kesehatan mental itu umumnya untuk istilahnya itu apa. Jadi istilahnya misalnya ada dua, mental health application dengan digital mental health begitu. Jadi saya membuat dua kategori kata kunci yang harapannya bisa masuk pencarian ya sesuai dengan topik ini. Nah, jadi di sini saya buat kurung, dalam kurung pertama itu gamification and mental health, supaya nanti kata kunci yang ada di dalam abstrak maupun di dalam judul yang mengandung gamification dan mental health application itu bisa masuk ke pencarian, atau jika ketemu dengan gamification and digital mental health. Jadi keduanya diharapkan bisa terakomodasi. Nah, setelah itu kita kopikan kata kunci ini ke dalam kolom di dimension.ai ini. Nah, kita kopas saja, pilih title and abstract supaya lebih refine. Kemudian enter, kita tunggu hasilnya. Nah, di dalam proses filterisasi ini, teman-teman, di sini ada pilihan banyak filter ya. Tapi karena ini kebutuhan kita ini supaya nanti dapat mengunduh sebanyaknya yang relevan dengan kata kunci ini, maka yang perlu teman-teman dahulukan adalah pastikan dia adalah open access. Maka pilih di sini all OA, kemudian add to search. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dari 50 sekian tadi menghasilkan 37. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan untuk tahun gitu ya. Nah, tahun supaya bisa terfilter misalnya 3 tahun terakhir saja, teman-teman perlu menambahkan filter untuk tahun di sini, misalnya 3 tahun saja ya, 2024, 2025 dan 2026 cukup dicentang, kemudian add to search. Nah, ini dua dari filter yang cukup penting untuk kita jadikan pedoman saat kita mencari kata kunci atau mencari jurnal yang sesuai dengan topik. Nah, satu lagi misalnya ingin benar-benar refine yang artikel ini benar-benar dari jurnal, yang mana jurnal ini adalah tahta tertingginya ya dari sebuah publikasi ilmiah, maka teman-teman bisa memilih publication type.
Nah, di sini ada pilihan hanya artikel saja gitu ya. Jadi tidak ada book chapter, tidak ada preprint misalnya gitu ya. Maka kita klik add to search. Sehingga ini adalah filterisasi dari kata kunci dengan kata kunci gamification and mental health itu tadi, kemudian dengan tipe artikel di tahun 2024 sampai 2026 dan open access. Nah, karena open access seharusnya setiap hasil ini dari 17 ini seharusnya bisa di-download. Jadi saya contohkan ya, misalnya di artikel pertama, untuk bisa mendownload teman-teman langsung bisa klik PDF seperti ini, maka akan muncul PDF-nya. Nah, tergantung dari laptop teman-teman semua apakah terinstall Acrobat Adobe Acrobat atau yang lain, sama saja. Yang pasti ini bisa kita download. Nah, karena ini aplikasi saya menggunakan Acrobat, maka yang tampil seperti ini dan kita tinggal unduh saja gini. Nah, kalau sudah kita unduh gitu ya, anggap saja semua yang ada di sini, ini saya unduh ya, save saja. Nah, satu berhasil kita unduh. Jadi sebaiknya karena tadi kata kunci sudah kita refine, jadi untuk proses kata kunci kita refine, ya harapannya yang ada di sini itu relevan semua begitu ya. Jadi katakanlah misalnya ini relevan semua, maka sebaiknya semuanya di download dan nanti hasilnya nanti baru kita proses di dalam notebook LM. Baik, singkat cerita kalau ini misalnya kita sudah download gitu ya, maka kita pindah ke aplikasi notebook LM. Teman-teman kalau lupa alamatnya tinggal googling saja misalnya notebook LM gitu ya. Notebook LM, nah maka pencarian teratas nanti akan menampilkan ini Google Notebook LM, tinggal klik saja. Nah, kalau sudah kita klik try Notebook LM. Nah, karena ini adalah punyanya Google, jadi biasanya kalau di Chrome kita sudah posisi login, maka kita sudah masuk ke Notebook LM pada area di dalam akun Google kita. Nah, selanjutnya klik Create New. Nah, kita mulai memproses data-data jurnal tadi ke dalam notebook LM. Nah, tadi kan saya punya 17 nih ya. Di sini misalnya 17. Nah, ini karena untuk praktek saja, misalnya saya di sini hanya menambahkan 2 jurnal. Kan ini untuk praktek saja. Kalau teman-teman nanti tampilkan semuanya ya. Nah, ini saya upload. Nah, saya upload data-data tadi, misalnya gitu ya. Ini saya ambilkan dari artikel saya yang sudah berhasil tembus ke Scopus. Misalnya memang saya ingin mencari keterhubungannya gitu ya. Jadi ini saya punya satu file. Kemudian kalau saya upload, masuknya ke sini. Nah, kemudian sambil menunggu dapat juga kita upload file lagi. Kita cari file yang lain, misalnya saya cari file yang ini. Saya juga ambil dari file. Nah, jadi ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Jadi nanti realnya teman-teman perlu menginputkan semua data-data yang ada di sini, 17 artikel itu. Kemudian dimasukkan ke sini seperti saya tadi. Jadi pilih add source, kemudian di sini ada pilihan sih sebenarnya ya, ada Google Drive, ada copy text gitu ya, ada website, ada upload file gitu ya. Nah, kalau sudah di sini ada pilihan gitu ya, ada pilihan studio. Ini sebenarnya kita bisa melakukan atau mendapatkan output sesuai dengan fasilitas ini. Tapi karena kebutuhan kita ini ingin mendapatkan insight dan maka kita membutuhkan rangkuman atau analisis dari notebook LM terhadap artikel-artikel ini. Nah, saya siapkan prompt untuk bisa mendapatkan itu. Nah, ini nanti saya masukkan dalam description gitu ya. Insyaallah. Nah, ini prompt ini adalah prompt notebook LM yang nantinya dapat menghasilkan analisis dari artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan ini tadi. Nah, kita bahas ya. Jadi yang pertama kita meminta
notebook LM untuk membaca. Jadi baca sekumpulan naskah akademik tersebut, tentukan 2 tema utama yang muncul. Karena ini saya ada 2 tema gitu ya yang ingin saya harapkan gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah teman-teman di sini ada 17, dari 17 artikel itu setelah sedikit dibaca sekilas gitu ya ada 5 tema ya. Nanti teman-teman bisa tentukan 5 tema utama misalnya gitu. Kemudian kelompokkan paper apa saja yang masuk ke dalam tema tersebut. Jadi kita minta notebook LM itu mengelompokkan paper apa saja yang masuk dalam tema ini gitu ya. Karena ini ada 2 ya tentunya cuma 2, tapi kalau misalnya teman-teman punya 17 itu tadi, maka 5 tema itu 17 paper itu akan terkelompok dalam 5 tema gitu ya. Kemudian identifikasikan masing-masing paper antara lain. Nah, kita minta notebook LM mengidentifikasi apa yang diteliti. Jadi apa ya, objeknya apa gitu ya. Kemudian tempat penelitiannya. Kemudian siapa yang melakukan, metode yang digunakan itu apa saja temuan utamanya, apa saja limitasi dari penelitiannya. Kemudian apa saja rekomendasi, ini yang penting ya, artinya kita minta notebook LM memberikan informasi rekomendasi dari paper tersebut, khususnya future research direction, kemudian suggestion for future study. Jadi ini untuk suggestion dan future direction atau penelitian lanjutan yang nanti akan menjadi kemungkinan dari research gap dan jalan novelty kita. Kemudian sajikan secara singkat tapi tajam dan mudah dipahami. Jadi supaya kita membaca di hasil analisis notebook LM itu bisa lebih mudah kita pahami. Kemudian karena notebook LM kan memberikan referensi itu tadi ya, jadi kita sajikan referensi dalam Harvard. Jadi bisa referensi yang dari sini, bisa juga notebook LM akan menambahkan referensi baru, tapi umumnya adalah mengambil referensi dari artikel-artikel ini gitu. Nah, kalau kita prompt itu ya, kita prompt, saya coba kopas saja ya. Jadi teman-teman kalau ngeprompt biasakan masuk ke notepad dulu baru di copy. Nah, mengkopinya di sini, mengkopasnya di sini. Nah, setelah itu kita klik anak panah, kita tunggu hasilnya. Nah, dari hasil ini nanti kita tunggu dia sedang memproses gitu ya. Nah, ini kita tunggu hasilnya. Nah, ini kan sudah ya. Jadi di sini diberikan informasi ya, tema utama. Karena tadi saya minta 2 tema ya. Tema utama 1, pengalaman pengguna dan gimmick pada aplikasi dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan, kemudian ada identifikasi paper apa yang teliti, tempat penelitian, siapa yang melakukan dan seterusnya. Ada semua kan. Nah, ini referensinya juga sesuai dengan ini. Nah, kalau sudah kita pindahkan data ini atau informasi yang diberikan oleh notebook LM ini ke ChatGPT. Nah, sekarang kita masuk ke ChatGPT. Nah, ChatGPT kita masuk ke prompt baru gitu ya. Nah, ini hasil dari notebook LM, teman-teman bisa masukkan ke dalam notepad atau langsung di kopas. Kalau saya biasanya langsung saya kopas gitu ya. Langsung saya kopas begini, kemudian masuk ke chatnya. Nah, kita kopas. Terus sebelumnya kita shift enter dulu. Kita ngeprompt. Jadi kita ngeprompt dulu ya. Jadi ini kan adalah narasinya, narasi informasi yang ingin kita minta ChatGPT menganalisis. Nah, saya sudah siapkan prompt di sini. Nah, ini prompt untuk ChatGPT ya, sorry ya, untuk ChatGPT. Nah, untuk ChatGPT di sini yang perlu kita pastikan, karena ini generative AI, jadi kita harus melakukan positioning. Jadi posisi pertama itu kita memastikan ChatGPT sebagai seorang pakar atau ahli yang kita tanya tentang informasi tersebut. Kedua, kita sendiri, misalnya saya adalah peneliti bidang yang terkait gitu ya. Karena yang saya tanyakan tadi adalah bidang data science, maka saya posisikan ChatGPT sebagai
ahli dari data science. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan lebih detail lagi gitu ya, supaya lebih spesifik. Nah, barulah perintahnya. Nah, perintahnya saya minta menuliskan ya, ChatGPT menuliskan kembali informasi berikut ke dalam naskah berupa research gap statement dan state of the art. State of the art. Nah, jika memungkinkan, coba identify apa saja potensial novelty yang bisa saya isi, baik itu dari segi theoretical gap maupun methodological gap gitu ya. Artinya ini dari segi gap teoritis dan gap metodologi. Nah, kalau sudah ini tinggal di copy. Kita copy, masukkan ke dalam prompt tadi ya, gini ya. Jadi ini adalah datanya, sumber dokumennya, dan ini adalah perintahnya. Nah, setelah itu kita tinggal klik enter saja. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang hasil rekomendasi yang telah dianalisis oleh ChatGPT. Jadi ini ada research gap dan seterusnya, ini state of the art-nya, potensial novelty yang bisa dikembangkan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa mengcopy ini untuk dipelajari lebih jauh. Nah, ada satu tambahan kalau misalnya kita ingin bagi yang suka visualisasi gitu lebih paham dengan bahasa visualisasi, maka kita tambahkan prompt lagi, visualisasikan dalam bentuk mind map misalnya ya. Nah, ini kita tinggal menunggu hasil visualisasi gitu ya. Nah, contohnya ya, ini biasanya ini memang lama ya. Jadi contohnya kalau dalam bentuk visualisasi itu adalah seperti ini. Sebentar saya contohkan. Nah, ini adalah contoh visualisasi gitu ya. Nah, ini ada state of the art, kemudian research gap, terus ini temanya analisis sentimen kesehatan mental digital research gap landscape. Nah, di sini ada potential novelty, ada theoretical novelty, ada methodological novelty, ada potensi research direction gitu ya. Nah, ini sangat lengkap. Nah, kita bisa download. Nah, misalnya kita ingin lebih besar lagi, ingin membuka ya, kita tinggal mengecek secara lebih lebar di layar. Nah, ini. Nah, dari sini diharapkan kita bisa lebih paham. Jadi untuk potensial novelty-nya itu ini berdasarkan dari paper-paper yang sudah kita kumpulkan tadi. Oke, sekian dulu dari tutorial ini. Jika suka dengan video ini silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.